Aku tuh mau cerita ya. Tadi siang kan aku iseng nih buka laci meja kerjaku. Nah, tahu kan yang rak yang paling bawah tuh, yang biasanya aku isi macem-macem barang-barang gak jelas. Terus akhirnya aku lihat isinya banyak banget kabel numpuk di situ. Ada kabel charger, kabel USB, kabel HDMI. Aku aja nggak tahu itu fungsinya, apalagi yang lain-lainnya. Udah lama banget nggak dirapiin. Jadi wajar sih berantakan. Terus aku mikir ya udahlah, udah lama juga, akhirnya mau dirapiin aja, dibersihin gitu kan. Terus aku mulai tuh deh satu-satu aku keluarin semua kabelnya. Terus aku taruh kan di meja biar kelihatan semuanya tuh ada berapa, ada kabel apa aja gitu. Nah, kabel pertama yang aku ambil itu kabel charger warna hitam, agak panjang, kayaknya tuh sekitar 1,5 meter lah segitu. Nah, aku pegang kan, aku liatin dulu tuh ujungnya, USB tipe C yang standar-standar lah. Terus aku taruh sebelah kanan kan di atas meja biar nanti gampang milah-milahnya. Nah, nemu lagi nih kabel kedua, ini tuh kabel putih tapi kayaknya lebih pendek gitu dari yang sebelumnya. Tapi aku nggak yakin juga ini charger apa, soalnya bentuknya tuh agak beda gitu. Aku coba inget-inget kan, kayaknya ini punya headset lama yang udah nggak kepake. Tapi ya udahlah, aku taruh aja di tumpukan yang sama, soalnya siapa tahu nanti kepake. Siapa tahu gitu. Kan sayang kan kalau dibuang. Terus ya udahlah aku lanjut, terus nemu lagi kan kabel yang ketiga. Nah, yang ini tuh agak ribet soalnya kusut banget. Jadi aku harus pelan-pelan nguraiin dulu kusutannya. Aku pegang kan satu ujung pakai tangan kiri, terus ujung satunya nih pakai tangan kanan, terus aku tarik pelan-pelan sambil aku perhatiin lilitannya ada di bagian mana. Ternyata tuh nggak terlalu parah sih kusutannya, cuma butuh mungkin kayak semenitan gitu ngelurusinnya tuh nggak sih. Nah, ya udah kan, udah lurus nih, terus aku gulung lagi ya biar rapi gitu. Terus aku gulung tuh ngikutin bentuk telapak tangan aku tuh sekarang muter gitu sampai jadi bulatan kecil gitu. Terus aku ambilin tuh karet gelang yang kebetulan ada juga di laci. Lumayan lah, satu kabel akhirnya rapi nih aku gulung-gulung tadi. Nah, oke kan, udah. Terus aku lanjut nih ke kabel berikutnya. Kabel yang keempat ini aku baru sadar pas dipegang, itu tuh ternyata kabel HDMI. Aku inget nih dulu kayaknya aku pakai ini kabel buat nyambungin laptop aku sama TV kan. Tapi udah lama banget gitu nggak kepake. Soalnya kan sekarang apa-apa wireless ya, wireless gitu. Buat nyambungin ke TV. Jadi aku pikir buat apa gitu. Tapi sayang juga mau dibuang. Takutnya nanti nggak bisa wireless, entah apa kabel apa rusak gitu sambungannya. Tapi ya udahlah aku simpan aja, nanti siapa tahu gitu butuh lagi ya someday gitu. Nah, aku taruh nih di tumpukan yang sama, jadi sekarang tumpukannya udah ada 4 kabel. Aku lihat apa lagi nih di dalam laci, masih ada beberapa lagi. Ternyata ada charger laptop juga yang bodinya tuh besar banget, terus agak berat gitu. Aku angkat-angkat nih, aku taruh di sebelah tumpukan kabel kecil tadi. Soalnya yang ini kan beda kategori ya, jadi aku agak pisahin gitu. Untungnya sih nggak terlalu kusut dia, udah rapi lah, nggak mau aku gulung-gulung lagi ya udah. Terus abis itu aku nemu earphone kabel yang lama yang jacknya tuh masih bulat, tau nggak sih? Yang bukan USB-C yang standar itu, tapi yang masih bulat gitu. Aku coba tuh pasangin di telinga sebentar buat mastiin masih nyala apa enggak. Ternyata masih nyala, tau gak sih? Cuma suaranya tuh agak pelan sebelah, entah kenapa rusak atau mungkin karena lama nggak kepake ya. Tapi ya udahlah aku taruh lagi kan ke tumpukan. Mungkin nanti kepake buat backup. Sekarang kan juga udah lagi ngetren kan itu nggak pakai yang bluetooth tapi pakai yang kabel-kabel. Jadi siapa tahu nanti bisa kepake lagi kalau aku mau ikutin gaya yang itu gitu. Nah, akhirnya semua kabel keluar dari laci kan. Aku lihat lacinya udah kosong. Cuma ada debu-debu tipis lah di bagian bawahnya. Terus akhirnya aku ambil tisu, aku lap pelan-pelan. Dari kiri ke kanan, terus dari depan ke belakang. Gak lama sih, paling 2 menitan udah bersih gitu. Nah, udah bersih nih, aku mulai masukin lagi kabel-kabelnya. Tapi kali ini aku susun berdasarkan jenis biar nantinya gampang nyarinya kalau butuh. Kabel charger HP itu aku taruh di sisi kiri kan. Di satu sisi lah, kabel data di sisi lain, terus kabel-kabel yang aku sendiri nggak tahu fungsinya apa ya udahlah taruh di tengah.
siapa tahu nanti butuhkan kayak gitu. Terus aku masukin satu-satu tuh pelan-pelan biar nggak numpuk, biar nggak kusut kayak tadi. Nah, kabel hitam itu aku masukin duluan, terus kabel putih, terus yang HDMI aku taruh agak ke pojok, soalnya bentuknya kan beda kan, ujungnya lebih besar gitu dari yang lainnya. Abis tuh semua kabel masuk, aku lihat lagi ke dalam laci udah rapi. Ya nggak rapi-rapi banget sih, tapi lumayan lah, jauh lebih rapi dari yang tadi kayak lempar-lempar aja ke dalam gitu. Pokoknya ya standar rapi lah. Abis itu udah kan aku tutup tuh lacinya pelan-pelan. Nah aku nih duduk sebentar nih, liatin meja kerjaku kan, terus kepikiran, oh laci yang ini sudah, yang sana kapan ya mau dirapiin gitu. Jadi hawa beres-beresnya tuh kayak menggeliat gitu. Awalnya aku mikirnya kayak tapi ada semangatnya, ada, terus aku mikir besok aja ya lah, besok aja. Tapi kayak udah menggelora ini jiwa bersih-bersihnya. Jadi ya udahlah sekalian aja deh, mumpung lagi mood nih beres-beres. Nah udah nih aku buka laci yang di sebelahnya. Nah kalau laci yang sebelahnya itu beda isinya. Isinya tuh kebanyakan kayak alat-alat tulis, ada pulpen yang nggak keluar lagi tuh tintanya, tapi tetap aku simpan, nggak tahu kenapa susah banget buang pulpen kayak gini walaupun nggak bisa dipakai gitu. Terus ada juga penggaris plastik yang ujungnya tuh udah agak retak. Terus aku ketemu stapler lagi, apa sih, staples yang kecil yang udah habis gitu, yang kompak, dia bisa dibawa kemana-mana tapi isinya udah habis, nggak tahu kemana deh. Terus ada sticky notes juga warna-warni, lucu banget tapi udah agak kusut kan, udah lama ya, terus kena tumpukan barang-barang juga. Tuh aku keluarin tuh akhirnya semuanya, sama kayak tadi tuh pulpen yang nggak keluar tintanya, yang udah nggak nyala lagi, aku coba dulu tuh di kertas, beneran nggak sih ini nggak nyala gitu kan. Sayang ya kalau dibuang. Aku goresin tuh pelan-pelan, muterin ujungnya biar tintanya keluar. Kadang aku getokin kayak tok 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 gitu. Tapi ternyata beneran habis dong. Tapi ya udahlah, aku pisahin ketumpukan yang dibuang, daripada nanti jadi itu apa sih yang ngumpulin barang-barang gak berguna ya. Hoarder ya, itulah pokoknya. Ya udah, terus aku jadi sisihkan tuh. Nah nemu nih akhirnya si penggaris yang retak itu, aku pegang kan, terus aku liatin lagi masih bisa dipakai nggak ya gitu. Retaknya sih cuma di ujung doang, kayak jadi masih bisa lah dibuat ngukur, cuma nggak bisa buat nulis garis lurus panjang gitu. Jadi ya udah, karena masih bisa dipakai jadi disimpan aja. Nah staples nih yang udah habis tuh aku buka dulu kan bagian atasnya, aku lihat beneran kosong nggak, takutnya nanti aku klik gini ternyata masih ada isinya. Aku inget sih aku pernah beli isi staples baru, tapi di mana ya, aku lupa taruhnya. Yaudah deh, aku coba cari-cari sebentar aja di laci yang sama, geser-geser barang. Ternyata ada dong. Ada guys, ada tuh di pojok laci. Kepencet di bawah tumpukan sticky notes. Ya udahlah, aku ambil, aku buka, aku isikan staplesnya. Satu strip isi staples yang panjang itu aku masukin pelan-pelan sampai kedengaran bunyi klik gitu. Pas udah di posisinya, terus aku coba di staplesnya di kertas bekas, bos, mastiin ini masih bisa dipakai nggak. Ternyata bisa dong, yeay. Bunyinya tuh kayak cepak gitu pas nyantol ke kertasnya. Nah ya udah, aku rapiin kan. Terus sticky notes yang kusut tadi tuh aku rapiin satu-satu, aku tumpuk nih berdasarkan warna. Yang kuning aku taruh paling bawah soalnya paling banyak gitu. Terus ada warna pink, ada warna hijau juga yang paling sedikit. Kayaknya waktu aku beli ini aku paling suka yang hijau-hijau gitu mungkin. Kalau sekarang hijau tuh lagi nggak tren jadi jarang lah dipakai. Terus ya udah ya, semuanya tuh udah aku pilah, udah aku bersihin lagi bagian dalam lacinya, sama kayak tadi pakai tisu dilap pelan-pelan. Terus aku masukin lagi semua barangnya, tapi kali ini aku taruh sesuai kategori. Alat tulis yang masih bisa dipakai di satu sisi, terus si sticky notesnya tadi aku tumpuk rapi di sisi lain, dan tumpukan barang-barang yang akan aku buang itu aku pisahin. Rencananya nanti aku buang pas keluar kamar. Nah udah nih aku tutup lacinya, 2 laci udah beres. Kamu dengerin nggak? Masih dengerin kan? Ya udah. Terus
Terus tuh habis beresin 2 laci tuh aku duduk lagi kan, ngeliatin meja kerjaku yang sekarang udah lebih rapi dari tadi pagi. Wah, rasanya lumayan puas nih, walaupun hasil kecil kayak gini, tapi ya aku puas gitu. Habis itu tuh aku inget, sore ini tuh aku emang ada rencana mau ke minimarket, soalnya persediaan beberapa barang di rumah itu udah mulai habis kan. Jadi aku akhirnya beres-beres sebentar, terus ganti baju yang agak rapi, terus jalan ke minimarket yang dekat rumah. Nah perjalanannya tuh nggak jauh, mungkin sekitar 7 menitan lah jalan kaki. Kamu tahu kan, dari rumahku ke minimarket itu nggak jauh lah, 7 menit. Nah jalan santai aja nih, nggak buru-buru, soalnya nggak ada deadline waktu juga, ngapain kan. Di jalan tuh aku lihat ada beberapa motor tuh parkir depan warung. Ada bapak-bapak yang lagi nyapu halaman rumahnya. Biasa aja sih pemandangannya, nggak ada yang spesial. Terus akhirnya sampaikan di minimarket tuh, aku ambil keranjang belanja di dekat pintu masuk. Aku jalan tuh ke rak pertama, itu rak makanan ringan gitu. Aku berdiri di situ tuh lama muter-muter ngeliatin macam-macam kan, ada snacknya gitu. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat, cuma pengen lihat-lihat aja gitu. Apa sih namanya, window shopping, shopping mata. Lihat-lihat aja kan, siapa tahu ada yang menarik gitu. Terus aku lihat ada keripik kentang rasa balado, kayaknya nih enak banget. Aku pegang kan yang balado tuh, aku lihat harganya, oh terus aku taruh lagi. Soalnya kalau kepikiran aku masih punya, nanti takutnya beli nggak kemakan. Terus ya udahlah, terus aku lanjut tuh ke rak sebelahnya. Nah di rak berikutnya ini ada rak mie instan. Nah ini nih aku emang butuh nih, soalnya persediaan di rumah tuh udah habis. Aku berdiri kan di depan raknya, muter-muter gitu, bukan muter-muter, maksudnya muter ngelihatin gitu pakai mata, mikirin mau ambil rasa apa. Ada rasa ayam bawang, ada soto, ada apa, mie goreng biasa gitu. Aku mikir nih sebentar, akhirnya aku ambil tuh rasa ayam bawang, soalnya itu yang standar lah rasanya, jadi nggak terlalu neko-neko gitu. Aku ambil 5 bungkus nih, taruh di keranjang kan. Terus aku lanjut jalan lagi ke rak minuman. Dengerin dengerin kan, ya udah. Nah di rak minuman ini aku lihat-lihat dulu tuh, ada air mineral botol kecil, botol sedang, sama galon isi ulang. Aku ambil tuh akhirnya 2 botol air mineral ukuran sedang. Aku taruh juga kan di keranjang. Terus aku lihat rak sebelahnya lagi ada teh kemasan, aku ambil 1 kotak isi 6 tuh, lumayan lah buat stok di kulkas. Abis itu aku jalan ke bagian belakang toko di minimarketnya tadi. Itu tuh ada barang-barang rumah tangga. Nah aku tuh lagi butuh sabun cuci piring, soalnya yang di rumah udah mau habis. Terus aku lihat ada beberapa merek, aku pilih yang biasa aku pakai warna hijau. Aku ambil 1 botol yang wangi jeruk nipis. Itu wanginya enak banget tuh. Jadi kayak nyuci piring terus diendus-endus gitu, enak gitu, seger. Nah habis itu sekalian lah aku lihat-lihat kerak tisu, soalnya kepikiran mumpung udah di sini ya. Jadi aku ambil aja 1 bungkus tisu gulung isi 6 yang kecil itu. Terus aku taruh juga di keranjang kan. Nah keranjangnya ini udah berat nih, udah mulai mikir udah deh kayaknya belanjanya udah nggak usah nambah-nambah lagi. Jadi akhirnya aku jalan tuh ke kasir. Di kasir itu ada 1 orang di depan aku lagi bayar, jadi nunggu sebentar. Berapa sih, 2 menitan lah paling. Terus aku liatin sekitar kan sambil nunggu. Tahu gak sih, ada rak permen kecil-kecil gitu di dekat kasir. Aku liatin doang nih, nggak ngambil. Tapi sambil mikir juga, enak kali ya, tapi ya udahlah nggak usah. Nah akhirnya giliran aku kan, terus aku taruh semua belanjaanku di meja kasir. Mbaknya tuh scan satu-satu sambil bunyi tit 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 gitu tiap barang di scan. Aku liatin tuh layar kasirnya, angkanya tuh nambah terus tiap barang di scan. Ya iyalah, masa berkurang kan, aneh. Soalnya aku nggak dapat diskon, nggak ada kartu diskon, nggak ada member diskon juga. Jadi ya gitulah. Nah akhirnya semuanya ini udah di scan kan, aku bayar pakai uang cash. Aku kasih uang pas-pasan aja biar nggak ribet tuh si mbaknya nanti ngasih kembalian. Takutnya nanti kembaliannya dikasih permen lagi. Kalau permen yang aku mau sih nggak apa-apa, tapi kan kebanyakan permen kembalian itu nggak enak ya. Ya udah. Terus mbak kasirnya ini masukin belanjaanku ke kantong plastik. Aku liatin dia masukin satu-satu gitu. Mie instan ditaruh duluan di paling bawah biar nggak remuk.
sama barang lain, terus ada air mineral di sampingnya, terus sabun cuci piring sama tisu di atas. Akhirnya aku ambil nih kantong plastiknya, aku ucapin makasih, terus aku jalan keluar dari minimarket. Perjalanan pulang sama kayak perjalanan pergi tadi, sekitar 7 menitan lah jalan kaki. Terus kantong plastiknya tuh berat banget ya di tangan, nggak tahu tadi perasaan beli biasa aja tapi berat, jadi akhirnya aku pindah-pindah apa bawanya, kadang tangan kanan kadang tangan kiri biar nggak pegel sebelah gitu. Terus di jalan pulang aku lihat langit itu udah mulai agak gelap gitu, jadi ada beberapa orang juga tuh jalan kaki. Nah ada yang bawa belanjaan juga kayak aku, tapi ada yang juga jalan-jalan santai aja gitu. Nah sampai rumah, kamu masih dengerin nggak aku cerita nih? Nah sampai rumah tuh aku taruh kantong belanjaan di meja dapur kan, udah mulai aku kelarin satu-satu, aku taruh di tempatnya masing-masing. Nah mie instan aku taruh di rak dapur paling bawah di samping mie yang emang udah ada sebelumnya, aku susun biar rapi. Mie yang lama aku biarin apa kayak ke depan gitu biar nanti dia yang aku ambil lebih dulu gitu. Nah air mineralnya tadi tuh yang aku beli aku taruh tuh di kulkas di bagian apa pintunya biar dingin, soalnya aku suka tuh minum air dingin. Dan sabun cuci piring ya udahlah aku taruh di dekat wastafel, jadi biar langsung bisa diambil kalau misalnya aku butuh. Terus sisanya aku simpen di area lain. Tisu aku taruh di rak kamar mandi. Nah udah nih semua barang belanjaan ditaruh nih di tempatnya. Aku liatin dapur sebentar, semuanya udah rapi dan ada tempatnya masing-masing kan. Terus aku duduk nih di ruang tamu, agak capek juga sih habis jalan bolak-balik ke minimarket sambil bawa belanjaan. Oh, aku lihat jam kan, ternyata tuh udah lumayan sore gitu. Aku kepikiran mumpung masih ada waktu, belum malam banget kan. Aku mau rapiin rak buku juga apa ya. Tapi kok males. Tapi kepikiran juga, soalnya dari kemarin-marin tuh belum sempet gitu. Rak bukuku itu kan ada yang di sudut kamar itu loh. Kamu tahu kan yang isinya campur aduk, ada buku, ada majalah, ada map dokumen, nggak tahu isinya apa. Kategori nggak jelas banget. Jadi akhirnya ya udahlah, hari ini adalah hari beres-beres gitu. Ah kamu sih nggak mau datang, tahu gitu. Kalau datang kan bisa temenin aku beres-beres ya kan. Terus aku mulai tuh beres-beres, akhirnya tahu nggak sih beres-beres apa rak buku dari atas. Aku keluarin tuh bukunya satu-satu, terus aku taruh di lantai. Aku susun berjejer biar kelihatan semua judulnya. Buku pertama itu novel yang udah lama banget aku baca tapi belum selesai-selesai. Sampai ada pembatas buku di halaman sekitar halaman berapa? Halaman 100-an kayaknya. Terus aku liatin kan sampulnya sebentar, aku pikir-pikir ya nanti aku lanjutin lagi deh bacanya. Jadi aku taruh nih di tumpukan belum selesai, jadi aku bikin kayak nanti idenya kayak ini tumpukan buku yang belum selesai aku baca, ini yang udah aku baca kayak gitu. Nah buku kedua yang aku temuin itu buku resep makanan yang dulu aku beli tapi jarang banget aku pakai, jadi beli doang kayak ih covernya lucu aku mau masak ini gitu, tapi akhirnya cuma jadi pajangan. Jangankan pajangan, akhirnya cuma masuk di rak, nggak pernah dipakai. Ya udahlah, aku sisihin gitu. Nah buku ketiga ini itu tuh buku catatan lama, isinya tuh catatan-catatan random dari beberapa tahun lalu. Aku buka kan bukunya sebentar tuh, isinya tulisan tangan aku sendiri yang udah lama gitu. Aku kayak cakep banget ternyata tulisan tanganku ya. Terus ada beberapa halaman tuh isinya tuh daftar belanjaan, ada juga halaman yang isinya coretan gak jelas gitu. Waktu break up waktu putus paling ya, nggak tahu lah. Terus aku terus taruh lagi kan di tumpukan yang sama kayak buku resep tadi. Terus aku lanjut ambil buku-buku lain satu-satu, prosesnya sama terus. Aku liatin, aku pikirin masuk kategori mana, terus aku taruh di tumpukan yang sesuai. Ada tumpukan yang masih mau dibaca, tumpukan yang udah selesai dibaca tapi mau disimpan, ada tumpukan yang jarang dipakai, sampai ada tumpukan yang mau kasih aja deh ke orang lain gitu. Nah majalah-majalah lama tuh yang aku kumpulin itu akhirnya aku tumpuk jadi satu sendiri, aku susun berdasarkan tanggal terbitnya, dan paling bawah itu yang paling lama, lalu paling atas yang paling baru. Ada sekitar 20 majalah, kebanyakan udah agak lecek sih pinggirnya karena kelamaan disimpan. Tapi hey, lihat aku simpen nih majalah dan selesai aku rapiin sesuai dengan tanggal terbit. Nah kemudian aku ketemu nih ada map dokumen yang numpuk, itu aku bukakan akhirnya satu-satu.
Aku cek isinya tuh apa, ada map isinya tuh struk-struk lama yang udah nggak kepake. Aku pisahin aja lah struk-struk itu buat dibuang. Orang isinya dia apa sih, kayak memudar gitu, tulisan tulisan angkanya memudar, nggak tahu tulisan berapa, nggak penting juga gitu, ngapain dulu disimpan, mau di reimburse apa nggak tahu. Nah terus ada map isi dokumen penting nih, akhirnya aku nemu, kayaknya ini isi dokumen penting itu, aku cari dari dulu nggak ketemu, ternyata di rak ini. Jadi aku taruh di tumpukan sendiri biar nanti aku taruh tempat yang lebih aman dan gampang di samping dokumen-dokumen penting lainnya, kayak gitu kan. Kamu masih dengerin kan, aku lanjutin nih. Nah setelah semua rak di itu keluar kan, semua isinya tuh keluar, udah dipilah-pilah di lantai, aku bersihin dulu bagian dalam raknya. Aku lap tuh pelan-pelan pakai kain dari atas ke bawah, tiap bagian rak aku lap satu-satu, ada 4 tingkat di rak itu. Habis bersih, aku mulai susun lagi nih barang-barangnya sesuai kategori tadi. Buku yang masih aku baca, aku taruh di paling atas biar gampang ambilnya. Terus buku yang udah selesai aku taruh tingkat kedua. Majalah-majalah aku susun di tingkat ketiga, rapi sesuai tanggal terbit. Terus map dokumen itu yang isinya mulai nggak penting, yang penting kan tadi udah aku sisipin ya. Nah ini tuh map dokumen yang isinya oke lah, bisa taruh sini aja, itu aku taruh di tingkat paling bawah gitu biar aman juga dan nggak salah ambil. Nah barang-barang yang mau dibuang atau dikasih ke orang aku kumpulin jadi satu ke kresek terpisah gitu, aku taruh di depan pintu kamar, di deket pintu kamar, biar besok bisa langsung apa diambil gitu, nanti dibawalah pas berangkat kerja. Nah setelah semua tersusun itu aku liatin rak bukunya, sekarang jauh lebih rapi, tau gak sih, yang lebih enak dilihat dibandingkan tadi. Aku duduk sebentar kan di lantai kamar ngeliatin hasil beres-beres hari ini, mulai dari laci kabel, laci alat tulis, belanja ke minimarket sampai ke rak buku. Lumayan capek juga sih sebenarnya, tapi ada rasa puas gitu, tau gak sih, karena banyak hal kecil yang akhirnya aku beresin hari ini. Hal yang sebenarnya udah lama pengen aku kerjain tapi selalu ketunda-tunda. Oh capek tapi lega, tahu nggak sih kamu rasanya tuh, iya kan? Nah terus aku akhirnya lihat jam kan, ternyata udah lumayan malam ya. Terus aku pikir ya udahlah, untuk hari ini udah cukup beres-beresnya, sisanya bisa dilanjut lain waktu lah, nanti kalau aku libur nggak usah dipaksain semua kelar dalam sehari, lagian ini udah malam. Akhirnya aku rebahan sebentar, mulai kerasa nih pegel-pegel dikit habis jalan, habis angkat-angkat barang, tapi ya wajar ya, namanya juga beres-beres kan. Terus aku merem tuh sebentar dengerin suara-suara di luar. Ada suara motor, ada suara angin, biasa aja sih. Untung apa suara motornya nggak keras-keras banget, jadi nggak terlalu mengganggu lah. Terus kamu sendiri gimana? Udah ngantuk belum dari tadi dengerin aku cerita? Soalnya aku sendiri udah jadi ngantuk nih ceritain semuanya. Padahal aslinya ya udahlah, kayak gitulah beres-beres. Kamu gimana? Hey, udah bobo ya, udah tidur. Ah ya udahlah, besok lah, nggak apa-apa, udah tidur aja. Besok aku ceritain lagi ya. Dadah kamu, Met Bobo. Dadah.